Summa alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ba'athnahum yatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, para pendiri bangsa ini berkelakar, beri aku 10 pemuda, akan aku rombak tatanan dunia ini. Subhanallah. Hadirin, apa maknanya pemuda? Pemuda punya pikiran tangkas, punya pikiran smart, tenaganya masih oke, jangkauannya masih panjang. Subhanallah. Seluruh pemuda di tanah air punya pemikiran yang namanya penjajah segera hengkang dari bumi pertiwi. Subhanallah. Akhirnya tercetus 28 Oktober 1928, sederet pemuda menyatakan diri untuk mendeklarasikan atau embrio daripada yang namanya kemerdekaan. 17 tahun berikutnya, alhamdulillah, berkat rahmat ilahi Rabbi, Indonesia merdeka. Kaum muslimin, seluruh penjajah di bumi ini, kebanyakan dari Eropa termasuk Amerika, syaratnya 2. Seluruh penjajah yang mengobrak-abrik termasuk di bumi pertiwi kita ini, syaratnya 2. Mereka negara itu kismin, 2 kafir. Subhanallah. Seluruhnya tanpa kecuali, termasuk Inggris. Subhanallah, yang barusan ganti raja. Seluruhnya demikian. Tidak ada orang Islam menjajah itu, tidak ada. Tidak ada. Menjajah itu ngerampok. Subhanallah. Kelak akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di padang mahsyar. Subhanallah. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi lagi-lagi alhamdulillah kita beruntung punya pemuda-pemuda yang perkasa, yang jenius untuk menentukan arah masa depan negeri kita ini. 17 tahun berikutnya kita dengan rahmat ilahi Rabbi memperoleh kemerdekaan. Subhanallah. Kaum muslimin, digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Kahfi, ada yang menyebut 3 pemuda, 5 pemuda, bahkan 7 pemuda. Mereka bersemangat untuk mempertahankan akidah Islamiyah karena dijajah oleh raja yang zalim. Karena mereka tidak punya power kekuasaan untuk melawan sang raja di raja yang zalim, akhirnya mereka hijrah, delik di tempat tersembunyi. Ada inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ba'atnahum yatasaalu bainahum. Demikian kami membangkitkan pemuda-pemuda tadi yang terlelap tidur di dalam goa. Ketika mereka bangun, khalaqa ilum minhum kam labithum, di antara mereka serentak bangun, yang terasa adalah lapar pertama kali. Akhirnya mereka berbincang satu dengan yang lain, berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sepakat mereka menjawab, kita barusan bangun, tidur di sini terlelap, itu paling setengah hari. 1 hari atau setengah hari, itulah tidur. Tidur saudaranya mati. Subhanallah. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Kawan yang lain menjawab dengan agak bijaksana, semuanya adalah Allah yang paling maha mengetahui. Subhanallah.
Padahal mereka tidur selama 300 ditambah 9 tahun, berarti 309 tahun lamanya. Subhanallah. Begitu bangun, mereka hanya berkomentar, kami tidur hanya setengah hari, kurang lebih 6 jam. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin yang menarik di kisah Al-Kahfi itu, pemuda yang perkasa ini mempertahankan akidah Islamiyah, tidak mau dijajah oleh raja yang zalim. Subhanallah. Hitungan tahun di dalam bahasa Arab tidak dikenal, sulit dikenal atau jarang dikenal. Lama mereka tidur 300 dan ditambah 9 tahun. Kenapa tidak langsung 309 tahun? Hadirin, kalau Quran mengatakan 300 tahun, itu maknanya memakai kalender Syamsiah, yakni ketika bumi mengelilingi matahari. Kalau Al-Quran menyebut 300 dan ditambah 9 tahun, itu maknanya Al-Quran mengakui kalender Qamariyah, yakni bulan mengelilingi bumi. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Akhirnya ada pelajaran ilmu yang menarik. Kalau Al-Quran menyebut kalender Qamariyah, itu maknanya di dalam kalender Qamariyah dipakai untuk ketentuan rukun Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran pakai kalender Qamariyah dipakai untuk standar kapan pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, ketika Al-Quran menyebut kalender Qamariyah, maknanya dipakai standar untuk awal bulan Ramadan, sekaligus akhir Ramadan, sekaligus terakhir ketika orang Islam menunaikan yang namanya zakat fitrah atau zakat fitri. Subhanallah. Karena matahari dan bulan itu berjalan bihusban secara positif, sehingga ini ada ilmu namanya ilmu falak, garis edar. Manusia modern bisa dengan ilmunya bisa menentukan kapan 2023 yang akan datang, pergantian tahun, kapan mulai awal Ramadan, tahu dengan yang namanya ilmu hisab. Awal Ramadan 2023 yakni tanggal 23 Maret, persisnya hari Kamis. Kapan berakhirnya Ramadan? Tepatnya tanggal 21 April, pas hari Jumat, sholat Id. Jadi hanya 29 hari kelak nanti Ramadan yang akan datang. Hadirin, karena 1 Syawalnya jatuh hari Jumat, maka kalau panjenengan semua pagi hari sudah ikut sholat Id, maka Jumatannya boleh cuti, tapi tetap melaksanakan sholat duhur. Namun Rasulullah dua-duanya dilakukan, baik pagi sholat Id maupun siangnya ikut sholat Jumatan. Seperti itu yang digambarkan. Hadirin, sekali lagi 7 pemuda Ashabul Kahfi punya pertahanan akidah yang sangat kuat, tidak banyak terpengaruh oleh ini oleh itu, oleh iming-iming jabatan, oleh ini dan itu dan seterusnya. 7 pemuda yang kualitas ini, mohon maaf, inilah yang diharapkan kelak menjadi pemimpin dunia. Sehingga ketika mereka bangun selama 309 tahun menurut kalender Qamariyah, begitu mereka bangun, mereka yang dirasakan pertama kali adalah bentuk lapar. Akhirnya satu di antara yang lain mengumpulkan duit dinarnya yang sudah lama ada di dalam sakunya selama 309 tahun. Salah seorang di antara mereka disuruh berangkat ke kota untuk beli makanan.
pesan dari saudaranya, azka to'aman, tolong cari makanan yang suci, tolong cari makanan yang halalan thayyibah, jangan kecampuran dengan barang syubhat, apalagi yang haram. Subhanallah. Apa maknanya ini semua? Sumber makanan yang halalan thayyibah itu pengaruh di dalam kepribadian manusia. Kalau manusia sering terlibat dengan barang syubhat, insya Allah kepada ritual keagamaan, kepada ke atas, itu mohon maaf dipengaruhi dengan yang namanya malas. Hati-hati, kita cerna kembali, flashback ke belakang. Kenapa selama ini kok malas ini dan itu dan seterusnya, kok berat? Apa jangan-jangan kemarin pernah terpengaruh dengan barang kecampuran syubhat, bahkan sekali waktu haram, atau pernah kebagian duit yang tidak jelas, terpaksa kami makan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mulai sekarang tolong banyak istighfar, kalau perlu dimuntahkan, banyak istighfar dalam mereka bertaubat, tidak akan ngulangi kembali. Kaum muslimin, lewat mimbar yang mulia ini, kelak nanti pertarungan presiden 2024, banyak di sana duit yang bertebaran, namanya serangan fajar, serangan ini, serangan itu, kulluhum ajmain, seluruh duit yang bertebaran itu syubhat namanya, walhasil haram, walhasil haram. Karena Anda menentukan pilihan sebelum dideklarasikan kemenangan. Kalau menang syukuran, lain soal, lain soal. Subhanallah. Kembali, kenapa kita dengan atas kok sering ada pemberat atau bermalas-malasan? Kita cari pangkal pokok sebabnya. Apa tidak kemarin-kemarin kita ikut sering bacaan, ikut makan yang syubhat? Ini yang perlu kita teliti kembali. Oleh karena itu sekali lagi lewat mimbar yang mulia ini, 7 pemuda Askal Lukafi pesan makanan azka to'aman, tolong cari yang suci, tolong cari yang murni, tolong cari yang halalan thayyibah. Itu semua terpengaruh kepada aliran darah sehingga mempengaruhi jiwa dan perilaku manusia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadliyatikum ala dzikrullahi akbar. Allahu akbar.